dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada pelanggar, ya kita proses. Jadi saya kira menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan, mulai dari penghitungan yang ada di wilayah, di level BPK, naik sampai dengan KPUD dan KPU, tentunya ini setiap hari dipantau. Sehingga tentunya tahapan yang ada, ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PKPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti, dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada pelanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil, dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan rencana kubu Ganjar Mahfud menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dugaan kecurangan pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Yusril mengatakan Indonesia terdiri lebih dari 38 provinsi. Adapun untuk menang Pilpres, satu paslon harus menang lebih dari setengah jumlah provinsi. Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Di sisi lain, ia menyebut kewenangan satu orang Kapolda hanya di satu provinsi. Yusril pun skeptis apakah keterangan satu Kapolda bisa membatalkan hasil di provinsi lain. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang Ia juga ragu keterangan Kapolda itu bisa membuktikan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ia juga mengungkit sidang sengketa hasil Pilpres 2019 lalu. Kala itu ia mengatakan ada orang yang mengaku bisa membuat robot guna mendeteksi kecurangan hingga didatangkan ke persidangan. Saksi yang dimaksud adalah Hairul Anaswadi. Menurutnya, saat didatangkan, saksi yang dimaksud tak mengerti apa-apa. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Dan setelah dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada Profesor ITB, Profesor IT. Ini anak baru tamat S1 kemarin. Dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim. Ada yang mau ditanya nggak? Dia bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP menyiapkan Kapolda untuk menjadi salah satu saksi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Henry meyakini kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah tak lepas dari mobilisasi kekuasaan dan pengesahan aparatur negara. Akan tetapi, dia belum mau membeberkan identitas Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi. Jadi kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat.
Kapolda ini apa? Padahal Kan harus bisa dibuktikan. artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Nah, saya justru menunggu namanya siapa, ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun Kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa seorang Kapolda menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di MK. Hingga saat ini, Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Sebelumnya, tim hukum Ganjar Mahfud menyebut tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya seorang Kapolda. Namun TPM tidak merinci apakah Kapolda tersebut masih aktif atau tidak. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Arianto Sutadi menilai tidak ada prosedur khusus pemanggilan anggota Polri, termasuk Kapolda, jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu. Arianto menyebut, dugaan pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran hukum dan bukan masalah politik, sehingga anggota Polri bisa dipanggil sebagai saksi. Itu prosedur biasa saja, seperti pemanggilan saksi biasa. Boleh Yang nggak itu Pak? menentukan- Tapi Boleh. Yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim. Kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan, dia akan memanggil. Dan panggilan pada saksi itu dalam persidangan di MK biasa saja. Saya dulu juga pernah itu ada gugatan dari mana itu ya, kemudian kita dipanggil sebagai saksi, ya kita hadir aja, nggak usah izin dari Kapolri. Apalagi seperti ini sekarang ini. Ini masalahnya cuma harus diperjelas gini. Tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya. Itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil kemudian terlibat maksudnya dalam... tidak ada izin berarti langsung datang aja gitu? Kan bukannya resaan sama atasan? Tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi, pemanggilan saksi itu. Pelanggaran pemilu, kan itu masalah pelanggaran hukum kan, bukan politik. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Ada video yang viral nih, Prof, terkait Kapolda sebagai saksi dalam gugatan MK. Ini maksudnya apa ya, Prof ya? Itu memang kita mendengar dari kubu Pak Ganjar ya, mengatakan bahwa ada Kapolda yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi yang akan mengungkapkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kita memang belum tahu apakah Kapolda ini Kapolda masih aktif ataukah Kapolda yang sudah purna bakti. Kita juga tidak tahu kalau Kapolda ini aktif, dia Kapolda di mana. Kalau sudah purna bakti, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda di provinsi mana. Kita tahu bahwa Kapolda itu ada di tiap-tiap provinsi di seluruh tanah air kita ini. Jadi pasti Kapolda itu hanya tahu apa yang ada di provinsinya sendiri, di wilayah Poldanya. Tidak mungkin dia tahu di Polda di daerah yang lain ya. Tapi kalau misalnya sekiranya mau dihadirkan oleh kubu Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya silakan aja. Saya mau dengar juga sebenarnya seperti apa dia akan menerangkan terjadinya pelanggaran TSM di Poldanya itu. Apakah dia dengar langsung? Apakah dia cuma terima laporan dari bawahannya? Apakah dia menyaksikan langsung? Ataukah dia mengalami langsung atau tidak? Nah, kita dengar lebih dulu lah. Saksiannya ini akan merontokkan hasil Pilpres atau sebaliknya juga ya mungkin ya, tidak ada apa-apanya. Kita dengar dulu lah seperti apa kesaksian yang akan diberikan di Mahkamah Konstitusi nanti.